Timo Werner ngelawak lagi, sementara itu Real Madrid akan ditinggal 5 pemainnya pada musim depan. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Leicester City secara resmi meminta maaf kepada Chelsea atas kelakuan pemainnya. Pada laga final Piala FA kemarin, Leicester City berhasil kalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan trofi Piala FA pertama bagi skuad The Fox. Sayang kemenangan Leicester harus dinodai dengan sikap buruk pemainnya yakni Daniel Amartey. Gelandang bernomor punggung 18 tersebut tertangkap kamera sedang melecehkan simbol Chelsea. Atas tindakannya tersebut, Amartey mendapatkan hujatan dari netizen. Alasannya pemain berumur 26 tahun tersebut dinilai nggak punya sikap respect terhadap lawannya. Zahavi mengunggah foto yang mengundang kontroversi di akun Instagram milik pribadinya. Dalam unggahannya, Zahavi terlihat mengganti bendera Palestina yang dibentangkan oleh Hamza Kuduri dan Wesley Fofana. Zahavi mengeditnya menjadi bendera Israel. Selain itu, Zahavi menulis keterangan yang mengundang kontroversi yakni terima kasih atas dukungan yang diberikan. Akan tetapi, unggahan tersebut cuma bertahan beberapa jam. Walaupun sudah dihapus, unggahan itu masih jadi topik perbincangan netizen sepak bola. Sebelumnya, keluarga Zahavi mengalami perampokan ketika Zahavi sedang berlatih bersama PSV. Real Madrid dinobatkan sebagai merek sepak bola yang paling berharga di dunia. Dilansir dari Marca, Real Madrid menempati posisi teratas sebagai merek sepak bola paling berharga di dunia. Mereka bahkan mengalahkan Barcelona dan Manchester United. Real Madrid sendiri sudah meraih penghargaan tersebut selama 3 tahun berturut-turut. El Real bahkan mendapat nilai lebih dari 1 miliar euro. Faktor terbesar yang mendukung hal tersebut adalah keikutsertaan dan sepak terjang apik Real Madrid di ajang Champions League. Apalagi El Real pernah memenangkannya secara beruntun. Moiskin mencatatkan keinginannya untuk tetap bertahan di PSG. Striker PSG yakni Moiskin menaruh harapan besar untuk tetap bertahan di klub ibu kota Prancis tersebut. Kean ingin berlaga bersama Les Parisiens di musim depan. Kean sendiri merupakan pemain Everton yang menjalani masa peminjamannya di PSG. Sejak didatangkan pada bulan Oktober tahun lalu, Kean sudah mencatatkan 40 pertandingan. Masa depan Kean sendiri masih belum pasti. Namanya beberapa kali dikaitkan dengan raksasa Serie A Juventus. Sayangnya pemain asal Italia ini justru ingin bertahan di PSG. Sementara itu PSG dikabarkan bakal mempermanenkan pemain asal Italia tersebut. Alasannya Kean tampil cukup tajam dan sudah menorehkan 13 gol di Ligue 1 musim ini. Untuk bisa merebut trofi La Liga musim ini, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Real Madrid. Persaingan gelar juara La Liga semakin menyempit. Alasannya Barcelona tersingkir dari perebutan setelah kalah atas Celta Vigo. Kini perebutan tinggal menyisakan Real Madrid dan Atletico Madrid. Atletico Madrid punya peluang besar karena unggul 2 poin atas Real Madrid. Akan tetapi El Real bisa keluar sebagai juara seandainya 2 syarat ini terpenuhi. Syarat pertama, Real Madrid harus menang atas Villarreal dan Atletico Madrid harus kalah dari Valladolid. Syarat kedua, seandainya meraih poin yang sama, Real Madrid tetap bisa menang karena unggul selisih gol. Kevin De Bruyne dikabarkan sudah kembali berlatih dan akan berlaga di final Champions League nanti. Akibat cedera otot yang dialami, Kevin De Bruyne harus absen membela Manchester City di 2 laga terakhir. Walaupun begitu, gelandang asal Belgia ini dikabarkan sudah pulih. Pelatih Manchester City Pep Guardiola bilang De Bruyne sudah mengikuti sesi latihan sejak 2 hari terakhir. Guardiola juga memastikan De Bruyne akan tampil di laga final Champions League nanti. Kabar gembira ini membuat fans Manchester City merasa lega. Alasannya De Bruyne adalah pemain kunci skuad Citizen. Di Premier League musim ini, De Bruyne sudah mencetak 9 gol dan 17 assist. Ter Stegen dikabarkan bakal absen di Piala Euro 2020 mendatang. Pada Piala Euro 2020 yang sebentar lagi digelar, Marc-Andre ter Stegen dikabarkan batal membela timnas Jerman. Alasannya karena ter Stegen ingin menjalani operasi di bagian lututnya. Pemain berumur 29 tahun ini bahkan harus mengakhiri musim lebih cepat.
Alasannya Barcelona sudah dipastikan gagal juarai La Liga dan Ter Stegen difokuskan untuk penyembuhan. Di musim 2020-2021 ini, penampilan Ter Stegen disebut mengalami penurunan. Walaupun jadi kiper utama Barcelona, Ter Stegen sering melakukan blunder-blunder fatal yang berujung dengan kebobolan. Alisson Becker bilang kalau gol yang berhasil ia lesakan didedikasikan untuk mendiang ayahnya. Bertandang ke Hawthorns, Liverpool nyaris berbagi 1 poin dengan West Brom. Alasannya kedua tim sama-sama mencetak 1 gol pada babak pertama. Memasuki menit ke-95, Alisson keluar dari sangkarnya dan maju ke jantung pertahanan West Brom. Memanfaatkan umpan sepak pojok, Alisson berhasil menyundul bola ke gawang tim tuan rumah. Gol tersebut menjadikan Alisson sebagai kiper pertama Liverpool yang bisa mencetak gol. Sementara itu, Alisson mendedikasikan golnya kepada mendiang ayah yang meninggal bulan Februari yang lalu. Ashley Cole menaruh harapan besar kepada Southgate agar bisa memanggil Alexander-Arnold pada Piala Euro 2020 nanti. Legenda sepak bola Inggris Ashley Cole menyarankan Gareth Southgate untuk memanggil Alexander-Arnold ke dalam timnas Inggris yang berlaga di Piala Euro 2020 nanti. Alasannya karena performa Alexander-Arnold yang mengalami peningkatan menjelang akhir musim. Dari 6 laga yang dimainkan, Alexander-Arnold sukses mencetak 1 gol dan 4 assist. Sementara itu, Gareth Southgate lebih mempercayakan sektor bek sayap kanannya kepada Kyle Walker dan Kieran Trippier. Sedangkan di lapis ketiganya masih ada wonderkid Chelsea yakni Reece James. Pelatih fisik timnas Indonesia Lee Jae-hong bilang kalau fisik pemain Indonesia sangat rendah. Lee Jae-hong bilang fisik pemain Indonesia nggak cukup untuk bermain selama 90 menit penuh. Sementara itu pemain Indonesia cuma bagus dalam hal kecepatan saja. Lee Jae-hong menilai ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah duanya adalah masa otot yang kurang dan pola makan yang belum benar. Selain itu, pemain Indonesia juga disebut krisis mental juara. Hal ini terlihat di mana mereka mulai malas berlari dan gampang menyerah ketika sudah capek. Mobil-mobil Ronaldo dikabarkan sudah dipindahkan dari kota Turin. Kabar hengkangnya Cristiano Ronaldo dari Juventus semakin berhembus kencang. Alasannya mobil-mobil Ronaldo yang berada di kota Turin sudah dipindahkan. Performa Ronaldo di musim ini memang terbilang menurun. Selain gagal tampil bertaji di Champions League, Ronaldo juga gagal bawa Juventus juarai Serie A. Ronaldo disebut bakal hengkang kalau Juventus gagal masuk Champions League musim depan. Saat ini, Juventus menempati peringkat 5 klasemen selisih 1 poin dari AC Milan dan Napoli. Kita masuk ke segmen jeda babak pertama. Pada musim 2005-2006, Tottenham Hotspur gagal menembus 4 besar karena keracunan. 15 tahun yang lalu, Tottenham Hotspur hampir memastikan diri menembus posisi 4 besar. Akan tetapi posisi tersebut direbut oleh Arsenal karena skuad The Lily-Whites mengalami keracunan. Saat itu, Tottenham Hotspur bertandang ke markas West Ham dan dipaksa menginap di salah satu hotel di London. Pada pukul 7 malam, skuad The Lily-Whites mengadakan makan malam bersama. Akan tetapi, pada pukul 1 dini hari, 10 pemain Tottenham Hotspur mengalami sakit perut. Akibatnya, skuad The Lily-Whites harus menelan kekalahan atas West Ham dengan skor 1-2. Sheikh Mansour bakal tanggung biaya penerbangan untuk para fans Manchester City yang ingin nonton final Champions League di Porto. Dilansir dari situs resmi Manchester City, ribuan fans The Citizen akan mendapat tiket penerbangan gratis ke Porto untuk menonton laga final Champions League akhir bulan nanti. Selain menyerang keuangan klub, krisis pandemi juga menyerang keuangan para fans. Apalagi biaya penerbangan semakin bertambah dengan adanya tes PCR. Untuk itu, Sheikh Mansour menunjukkan dukungan dengan memberi tiket penerbangan gratis. Langkah ini juga diambil Sheikh Mansour untuk mengapresiasi timnya yang berjuang sampai ke partai final. Pada laga lawan Leicester City dini hari tadi, tim Werner tampil melawak lagi. Pada laga Premier League pekan ke-37 dini hari tadi, Chelsea berhasil kalahkan Leicester City di Stamford Bridge dengan skor 2-1. 2 gol yang tercipta dilesakan oleh Antonio Rudiger dan Jorginho.
Di balik laga kemenangan tersebut, terdapat lawakan-lawakan Timo Werner yang menghiasi pertandingan lagi. Salah satunya gol sundulan Werner dianulir oleh VAR. Sebelum masuk ke gawang, bola sempat mengenai tangannya sendiri padahal Werner sudah berselebrasi merayakan golnya sekeren mungkin. Bertanding di Stadion Palmer, Manchester City harus menyerah atas Brighton dengan skor 2-3. Tampil sebagai tim tamu, Manchester City tampil tertekan oleh tim tuan rumah. Hal ini terlihat dari dominasi Brighton yang mencatatkan penguasaan bola mencapai 63%. Selain penguasaan bola, Brighton juga unggul dalam jumlah tendangan mengarah ke gawang, jumlah umpan, sampai akurasi umpan. Padahal Manchester City tampil dengan pemain-pemain terbaiknya yakni Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Ruben Dias, Alexander Zinchenko, sampai Ederson. Berita terakhir, pelatih timnas Prancis membuat keputusan yang mengejutkan dengan memanggil Karim Benzema ke dalam skuadnya. Dilansir dari Reuters, nama Karim Benzema tercantum di dalam 26 pemain yang akan membela timnas Prancis di Piala Euro 2020 nanti. Kabar ini tentu menghebohkan jagat sepak bola internasional. Alasannya, Benzema sudah nggak pernah dipanggil oleh timnas Prancis sejak tahun 2015 silam. Saat itu, Benzema terlibat skandal pemerasan rekan setim dan perseteruan dengan sang pelatih. Selain sudah lama absen di timnas Prancis, Didier Deschamps disebut pernah berkomentar nggak akan memanggil Benzema lagi ke dalam skuadnya. Wajar saja kalau kabar ini begitu mengejutkan bagi netizen sepak bola. Nantinya, Benzema akan bersaing dengan striker-striker top lainnya seperti Olivier Giroud, Kylian Mbappe, sampai Antoine Griezmann.